Bismillahirrahmanirrahim. Menghayati ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang mudah. Terjemah perkata. Sekarang halaman 192 surat At-Taubah. Mulai ayat 32 sampai 36. Caranya sangat sederhana. Silahkan yang mengikuti tinggal buka Al-Quran. Lebih bagus Al-Quran yang terjemahannya per kata. Tapi ketika saat membaca ataupun mendengarkan ayat-ayat dibacakan, jangan langsung melihat artinya. Ingat-ingat dulu apakah Anda pernah membaca, pernah mengingat kata-kata atau dalam bahasa Arab Al-Quran tersebut. Kalau memang susah belum ya, nggak apa-apa, lihat arti di bawahnya, arti per kata ya. Nanti lama-lama arti per kata itu kita akan paham kata dasar dari kata bentukan tersebut atau konjugasi tersebut apa, sehingga kata dasarnya setelah dapat atau kata asalnya maka akan memudahkan untuk memahami ayat-ayat berikutnya. Karena Al-Quran ini dikatakan 70-80% itu pengulangan. Dan dalam setiap halaman ada kata-kata yang diulang, kata-kata penghubung, kata penunjuk, seperti dan, meskipun, walaupun. Ya, kalau dalam bahasa kita kan, apa-apa yang, dan sebagainya. Mari kita mulai halaman 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi. Nah, yuriduna ini kata dasarnya dari yuridu ya. Ridho, mungkin ridho, uridu kadangnya ya, itu ingin sebenarnya, kehendak. Jadi kalau yuriduna ditambah yu di depan dan na, jadi mereka ingin. Jadi ulang lagi, yuriduna artinya mereka ingin. Oke. Ayutfi'u, nah ini termasuk kata-kata baru atau jarang digunakan. Kita ingat saja, artinya aja memadamkan. Mereka ingin memadamkan nurallahu, nur pasti tahu cahaya ya. Di sini nurallah, nur Allah. Di dalamnya termasuk Islam, Al-Quran ya. Mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, Al-Quran. Lanjut, bi afwahihim. Ya, bi afwah itu bi itu dengan, afwah itu mulut, ihim itu ya mereka. Bi afwahihim itu dengan mulut-mulut mereka atau perkataan mereka. Lanjutkan, wa ya'ballahu dan Allah menolak. Nah, ya. Wa ya'ballahu, nanti dipegang aja bahwa kata dasar dari mungkin menolaknya adalah ya'ba ya. Ini harus dicek di kamus dan dalam pelajaran bahasa Arab berikutnya ya. Tapi sekarang nggak apa-apa. Ya, yang namanya wa ya'ballahu, aba adalah menolak dan Allah menolak, wa-nya dan ya'banya itu menolak Allah. Jadi dan Allah menolak illa kecuali. Nah, illa ini termasuk kata-kata yang sering muncul, harus diingat. Illanya ada tasjid ya. Illa terus panjang. Itu kecuali artinya. Ayyutimma diterjemahkan nih, ayyutimma itu dia tetap menyempurnakan. Ini termasuk kata-kata yang penting nih. Ayyutimma jadi an, cuman nyambung ke yu, jadi yu-nya ya-nya tasjid jadi ayyutimma. Dia telah menyempurnakan nurrahu. Nah, nurrahu cahayanya
Di dalamnya ada agama, tentang Al-Quran, cahayanya itu ya. Nah ini walau, ini ucapannya walau ya. Ya memang artinya juga walaupun gitu. Dalam bahasa Indonesia. Walau, jadi mudah mengingatnya. Kariha, nah, kariha ini telah membencinya. Ya, kariha, ini kata-kata baru ini. Termasuk baru. Jadi kalau ada kata-kata baru diingat aja. Jadi ulangi lagi, kariha itu telah membencinya al-kafiruna, orang-orang yang ingkar. Kafir ini kalau dalam terjemahan bahasa dalam Depag ini langsung diterjemahkan kafir. Tapi mungkin akan lebih pas kalau diterjemahkan dengan ingkar lah gitu ya. Orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah, ajaran Allah. Ayat selanjutnya, huwallazi, huwa, ini harus diingat-ingatnya, huwa itu dia, kata pengganti, tapi ini Allah maksudnya. Huwallazi, ladi itu yang, ya, ladi itu yang, arsala, arsala ini dari rosalat, katanya rosala, rasul ya, utusan. Jadi arsala itu berarti dia, ladi, dia yang arsala telah mengirimkan atau mengutus rasulahu, rasulnya, rasulahu, hu-nya itu nyahnya kepada Allah ya. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Bil huda, apa huda? Huda ini petunjuk. Bil itu dengan, atau iya, bil huda dengan petunjuk. Terus apalagi? Wadini, cenah. Dan din, agama, al-haq, al-haqqi, agama yang benar. Haqqi ini benar, yang benar. Liyudhirahu, liyudhirahu sering kita dengar ya. Liyudhirahu ini dahiro, dohiro, untuk memenangkan atau mengunggulkannya. Liyudhirahu ini termasuk kata-kata yang jarang juga, catat aja. Jadi ulangi lagi, liyudhirahu, untuk memenangkan atau mengunggulkannya, ala. Ala ini kata-kata ini ya sering digunakan, di atas atau atas, dina, din itu agama ya, dini, kulihi, kuli ini adalah semua, segala, tiap-tiap kuli ini. Jadi kaf sama lam ditasjid jadi kulli. Bisa kullu juga bisa. Itu artinya semua, segalanya, tiap-tiap itu bisa. Kulihi berarti semuanya. Jadi agama Islam ini sudah disempurnakan oleh Allah ya, untuk menjadi paling unggul, terunggul di antara agama-agama semuanya yang lain. Walau, diulang lagi, walaupun, meskipun, kariha, cenah. Kariha tadi diulang lagi tuh, kariha apa? Membenci ya. Kariha walaupun telah membencinya, al-musyrikun, orang-orang yang musyrik. Musyrik itu ya tidak beragama Islam kalau musyrik mah ya. Selain yang beragama Islam. Atau yang sudah menyekutukan Allah. Musyrik itu ya, lebih tepatnya menyekutukan Allah. Kalau di luar Islam, itu ingkar kepada ayat-ayat Allah. Kalau menyekutukan atau menduakan atau mengakui banyak Tuhan, itu adalah musyrik berarti. Oke, cukup jelas yang ini ya. Kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mudah ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Inna, inna ini artinya sesungguhnya, diingat-ingat aja. Inna kathiron, kathiron ini banyak artinya. Kathiron, banyak, minal ahbari. Minna itu dari, atau ya,
sama dengan min ya. Kalau nunnya dimati, katsiron minal akhbari, dari para ulama. Ini akhbari ini mungkin istilah penyebutan ulama untuk orang yang berilmu untuk kelompok Yahudi ya. Terus apa lagi? Waruhbahita, para rahib di sini. Ruhba, rohaba ininya ya. Kata dasarnya rahib berarti. Dan para rahib pendeta Nasrani. Layakuluna. Nah, layakuluna ini kata dasarnya dari tadi kulu. Ini kulunya nggak pakai kof, ini pakai ka biasa. Kulu nggak ada tasjid lagi. Kalau kullu tadi tiap-tiap, tapi kalau pakai kof kulu itu kan kata. Ini kalau kulu pakai kaf biasa. Jadi kulu ini kata dasarnya adalah makan artinya. Jadi ada kalau ditambah di depannya layakuluna. Jadi layakuluna, sungguh mereka memakan atau mengambil ya. Kulu ya. Konjugasinya ini perubahan-perubahannya adalah layakuluna. Kata dasarnya kulu, ada waw yang dimati jadi kulu. Ketika layakuluna, sungguh mereka memakan. Ya. Apa kebiasaannya yang dimakan? Amwala. Amwal apa? Amwal itu harta-harta ya. Amwal siapa? Nasi. Nas, amwalan nasi. Harta-harta nasi manusia, nas itu ya, manusia. Bil batili. Nah, bil batili, bi-nya itu adalah dengan cara batil. Dengan cara yang batil, tidak sah. Terus mudah ya. Wayasudduna. Nah, wayasudduna itu dari kata dasarnya sudu ini. Sudu ini artinya tuh menghalangi. Pakai sod sama da yang tasjidnya. Suddu. Nah, ditambah jadi dikonjugasi menjadi wayasuduna. Wa-nya itu dan yasudduna dan mereka menghalangi. Nah, manusia dalam hal ini ya. Nah an ini ain dan nun ya. An artinya dari sabilillah, dari jalan Allah. Nah, jelas ya, jadi mereka itu dulunya gitu ya. Allah kabarkan kepada kita bahwa mereka itu terbiasa atau suka memakan harta-harta manusia lain itu dengan cara yang batil. Ya, mencuri, mungkin merampas, kemudian dengan apa, menjajah itu ya, mengambil alih dengan cara paksa. Dan mereka yang sifat lainnya adalah, kelakuan lainnya adalah mereka menghalangi orang-orang ke jalan Allah, jalan yang benar. Nah itu. Lalu walladina, nah ini walladina, wa dan ladina itu orang-orang yang, jadi walladina dan orang-orang yang nizuna dhahaba. Ini nizuna diartikan mereka menyimpan atau menyembunyikan. Ya, diingat-ingat ada dulu nih. Kata dasarnya kayaknya ini. Kaf na za ya. Jadi tizuna ini menyembunyikan atau menyimpan dhahaba. Oh, ini emasnya. Dan orang-orang yang mereka itu suka menyimpan, menyembunyikan dhahaba, emasnya. Dhahaba wal fidota, cenah perak. Nih, Allah sebutkan ya, emas, perak, berharga semua nih. Ulangi lagi ya. Dhahaba, emas, wal fiddota, perak, wala yunfikunaha, cenah. Apalagi dia kebiasaannya, wala yunfikunaha. Nah, di sini yunfiku ini dari infak, cenah, dari nafako, cenah, infak cenah kata dasarnya. Ya.
Nah, tapi karena ada wala, jadi dan la itu tidak, ya mereka itu dan mereka tidak yungfiku tidak menginfakkan harta-harta tadi, emas perak itu fisabilillah. Nah, ini fisabilillah mudahnya. Fi di sabili jalan Allah. Jadi fisabilillah. Jadi fi artinya di, sabili itu jalan Allah. Lanjut. Ini kesimpulan, bukan kesimpulan, ketegasan di akhir ayat yang ini. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Fabasyirhum, maka fa itu ya, fabasyirhum jadi dari basyaro. Basyirhum. Nah, basyaro ini adalah berita gembira. Maka berilah berita gembira kepada mereka. Mereka yang sifatnya tadi itu tetap istilahnya diberi berita gembira sebenarnya. Bi'adzabin, tapi dengan bi itu dengan adzabin, azab atau sisa yang alim, pedih. Oke, cukup jelas ya ayat ini. Oke, yang lanjutkan. Ayat selanjutnya, ayat 35. Yauma yuhma 'alaiha. Yauma pasti tahu ya, yauma. Yauma itu hari ya. Pada hari berarti yauma pada hari yuhma. Yuhma ini diartikan dipanaskan. Yuhma. Ya, kita catat aja dulu. Kata-kata termasuk baru nih, jarang nih. Yuhma. Pada hari dipanaskan 'alaiha. Ala itu di atasnya, ha itu mereka itunya. Di mana nih? Fi nari tuh. Fi-nya dalam, nari, nar, itu api neraka. Dia pada hari dipanaskan 'alaiha di atasnya, fi nari di dalam api neraka, jahannam, neraka jahanam. Terus fatukwa biha. Kalau di sini mah diartikan fatukwa ini lalu disetrika biha dengannya, dengan harta-harta tadi. Jadi harta-harta yang disimpan itu jadi kalau zaman sekarang seperti disetrika gitu. Dipakai setrika pada tubuhnya. Wallahu alam ini. Jadi mana-mana ini mungkin ada yang lebih, harusnya ada yang lebih tepat gitu. Ahli linguistik bahasa Arab harusnya, ahli sejarah, ahli linguistik ini lebih tahu lagi. Lanjut ya. Ini fatukwa ini ya kalau dalam bahasa Inggrisnya kan setrika itu iron ya, besi. Ini harus tahu nih nanti maknanya kalau mau persis apa sih yang pasnya. Biha dengan harta-harta tadi. Terus jibahuhum wa junubuhum. Ini jibahuhum ini adalah dahi-dahi mereka. Berarti jiba ini dahi ya. Ini termasuk kosakata baru ya. Yang jarang nih. Jibahuhum dicatat aja. Tuh wa junubuhum apalagi? Dan lambung-lambung mereka. Junubuhum. Wa junubuhum, lambung. Diartikan lambung di sini. Dan lambung-lambung mereka wa dhuhuruhum, dan punggung dhuhur, wa dhuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Ngeri ya. Jadi dipanaskan di atasnya neraka jahanam, kemudian disetrika oleh ibaratnya oleh harta-harta yang dikumpulkan itu, emas perak, lambung-lambungnya, terus dahi-dahi mereka, punggung-punggungnya. Ngeri. Lanjut, hada. Hada itu artinya inilah. Inilah, maksudnya menuju ke tadi harta-harta mereka. Inilah hasil harta-harta mereka itu. Ma ini artinya apa yang, ya, apa yang. Kanaztum. Nah, kanaztum pakai za ya. Kanaztum telah kalian simpan. Jadi kata dasarnya simpan ini. Tadi simpan itu apa? Di atas. Kanaztum. Kanaza di sini. Menyimpan. Iya betul. Di atas juga ada. Tadi ada yak nizuna. Yak nizuna. Kanaza memang. Qaf naza. Kanaza itu nyimpan berarti.
Kanaza ini nyimpan, kata dasarnya artinya telah kalian simpan. Berarti kanaztum di sini. Kanaztum, telah kalian simpan. Ya. Li anfusikum itu untuk anfusikum, diri kalian sendiri. Harusnya diinfakkan, disedekahkan itu harta emas itu. Faduku, nah ini sering faduku. Jadi maka duku, rasakanlah. Ma itu apa-apa yang kuntum kalian telah taknizun, yang kalian telah simpan, telah sembunyikan. Ini berarti Allah dalam satu ayat ini, dalam dua ayat ya, mengatakan kebiasaan menyimpan, menimbun itu berbahaya banget ini. Ya. Sampai muncul tiga kali disebutkan di sini sifat-sifat menyembunyikan, terus akibat harta yang disembunyikan itu disimpan, dikumpulkan itu adalah menjadi beban atau menjadi apa diistilahkan di sini, yang menyetrika tubuh saat di akhirat, tubuh kita, tubuh orang yang melakukan itu. Dan disebutkan di akhir ayat ini bahwa kalian termasuk yaknizun, adalah termasuk orang-orang yang suka menyimpan harta-harta tadi, amwal. Ini ayat terakhir, inna idzatas suhuri indallahi. Inna itu, inna apa sesungguhnya, idzata, hitungan, idzata hitungan atau bilangan, suhuri bulan-bulan, ya. Ini termasuk kata-kata yang baru, jarang nih. Jadi iddata terus syuhuri, bulan-bulan, indallahi, di sisi Allah. Ini ngebahas hal lain, ini bab lain. Jadi sesungguhnya hitungan bulan-bulan ingda itu di sisi, ya, ingda di sisi Allah, indallahis na asaro. Jadi di sini udah sebutin bahwa bulan-bulan di sisi Allah itu ada na asaro, ada 12, adalah 12. Ini jelas nih. Jadi Allah sudah menyebutkan bulan-bulan dalam kehidupan kini ini 12 sudah ada. Syahron. Jadi syahron ini bulan, fi dalam kitabillah, dalam kitab Allah, Lauh Mahfud. Ya. Dia udah dicatat gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita sekarang mengikuti hitungan bulan-bulan dari Allah kita ini. Yauma itu pada hari, kholaqo ini dia menciptakan, ya, kholaq, ya, samawati wal ardi, semesta langit dan bumi. Nah, Allah memberitahu di sini bahwa bulan-bulan ada 12, ya kan? Dan tercatat dalam kitab Allah, Lauh Mahfud. Di mana ini pada hari dia menciptakan semesta langit dan bumi ini. Ya itulah mungkin kalau kita ahli-ahli astronomi dari sini salah satunya mencari pembuktian. Ya perputaran bulan itu kan mengitari bumi terhadap matahari gitu kan. Bagaimana terhadap matahari. Oke, lanjutnya. Wal ardu, dan penciptaan samawati wal ardi, minha, diantaranya. Ya. Arba'atun, ada 4. Nah, diantaranya bulan-bulan itu ada apa? Ada arba'atun, ada 4 bulan. Hurum, haram. Nah, hurum itu dari haroma, yang dihorang haram. Arti haram ini adalah bukan berarti dilarang, ya, adalah dihormati haram ini. Kalau bahasa kita hormat, ya, haroma itu hormat, haroma. Jadi dihormati. Oke, jadi ada 4 bulan yang dihormati. Tahu ya nanti sebutan punya. Nah, lanjut. Dzalika dinul qayyim. Dzalika, itulah cenah. Kan di Al-Baqarah ada kan dzalikal kitabu
inilah kitab. Jadi itulah dalikad dinu di agama qayyim yang lurus. Qayyim. Jadi dalikal dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya, agama yang lurus itu apa? Ya, yang mengikuti aturan-aturan Allah. Itu salah satunya tadi. Baru salah satunya aja tentang apa mengikuti hitungan bulannya. Lanjut. Fala sadlimu fihinna. Fala fa tu maka, la itu jangan. Jadi fala maka janganlah sadlimu. Talimu itu dari dolama dolim lah. Jadi janganlah kalian berbuat zalim. Terus gimana? Oke, ulangi lagi. Fala sadlimu fihinna. Fala itu fa jangan, la itu fa itu maka, la itu jangan. Jadi fala maka janganlah sadlimu. Sadlimu itu kata dasarnya jadi dolama, dikasih sisi pantak di depannya sama waw terakhir tuh. Jadi maka janganlah kalian berbuat zalim fihinna. Fihinna itu di dalamnya. Fihinna di dalamnya ya, di dalam bumi ini ya. Anfusakum ini anfus diri, jiwa, kepada diri-diri kalian gitu. Jadi janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya untuk diri-diri kalian. Kenapa membuat zalim diri-diri kalian ya? Wa qatilul musyrikina. Nah, di sini wa qatilul musyrikina. Waktu dan qatilu ini memang diterjemahkan sekarang adalah perang ya, dan perangilah al musyrikina, orang-orang musyrik. Maksudnya perang di sini tidak berarti mengangkat senjata diperangi gitu, dibunuh kayak begitu untuk saat-saat sekarang ya. Mungkin kalau dulu memang di zaman perang, zaman Rasulullah, mereka memang berperang jadinya gitu. Karena memang saling serang menyerang di sana itu. Dan prinsip Rasulullah itu beliau tidak akan perang atau menyerang apabila tidak diserang duluan atau tidak dikhianati gitu. Dan pengkhianatannya yang sekelas harus diperangi, harus diserang gitu, pakai senjata, direbut. Dan perang zaman dulu tidak habis-habisannya, orang udah kalah dikejar-kejar sampai dibunuh semua, tidak. Mereka tuh fair kalau dulu itu. Kalau perang sudah mundur, udah mereka kabur, tapi rampasan perang yang ditinggalkan jadi milik, namanya ada. Makanya ada diatur oleh Allah rampasan perang di sini. Kayak itu sekilas tentang perang. Jadi kalau di ayat Al-Quran kita menemukan kata-kata yang cukup keras atau keras gitu, bunuhlah, perangilah. Kita jangan langsung berkonotasi atau dimaknakan, wah ini Islam ini kerjanya perang, membunuh gitu, perintahnya enggak. Jadi dicarilah mana lain. Perangilah bisa jadi ini cegahlah atau lawanlah, atau mungkin kalau sekarang perangnya tentang pemikiran ya, perangi lagi, lawan lagi dengan pemikiran begitu. Nah, sekarang misalkan kita dijauhkan dari Al-Quran ya, cara memeranginya gimana? Ya kita perbanyak orang yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya. Harusnya kita setiap hari itu ada minimal 1 jam lah untuk mendalami Al-Quran, membaca sudah bagus, menghafal bagus, memahami lebih bagus lagi ayat-ayat Allah itu. Karena ayat-ayat Allah ini disebutkan bahwa lebih banyak ayat-ayat yang mudah difahami. Sebagian kecilnya adalah ayat-ayat yang samar, ya, mutasabihat. Ya. Ayat-ayat kebanyakannya adalah mudah dipahami dan bahkan berulang-ulang. Ini kata-kata yang kita baca tiap halaman ini banyak kata-kata yang diulang sebenarnya. Makanya kalau kita baca terus, pahami terus ayat kata per kata, lama-lama kita akan mengingat banyak kata-kata dalam Al-Quran ini. Jadi teruslah baca, tidak usah mengulang-ulang dalam satu halaman, tidak usah terlalu mengingatkan satu halaman, habis waktu nanti terus saja baca. Karena beberapa kata, banyak kata akan diulang-ulang terus berikutnya. Nah, kayak waqatilu tadi, qatala kan, perang, memang perang di sini dimaknainya. Teman, perang dalam realitanya tidak mesti ngangkat senjata ya. Oke, lanjut ya.
Waqatilul musyrikina, dan perangilah orang-orang musyrik ya. Jangan dimaknai kita nyerang musyrik sekarang ya. Perang jangan. Kafatan kama. Kafatan cenah secara keseluruhan, kafah. Kafatan ini kafah itu keseluruhan. Kama ini sebagaimana yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, tuh kan. Al-Quran itu begitu. Allah itu, kita tidak menyerang satu kelompok apabila memang tidak memulai mereka itu. Kalau mereka memulai ya kita menyerang. Tentunya dengan melawan yang seimbang. Kalau mereka melawan atau memerangi dengan senjata fisik gitu, ya kita harus siap-siap melawan juga. Tapi kalau perang zaman sekarang mungkin dengan teknologi, dengan pemikiran-pemikiran, ya kita harus mampu menyerang juga dengan teknologi, dengan pemikiran, dengan kerja nyata, dengan karya-karya begitu. Nggak mungkin orang menyerang dengan teknologi, dengan karya-karya, ya kita menyerangnya dengan kata-kata, nggak mungkin, nggak berimbang lah, kita nggak mampu itu. Lanjut, kafah, secara keseluruhan juga. Jadi Allah kalau mereka menyerang, ya kita serang balik dengan secara totalitas gitu. Kafah. Oke, lanjut ini closingnya dari ayat terakhir nih 36. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu ini dari alama ilmu ya. Tapi diartikan adalah tahu, mengetahui. Makanya wa'lamu itu dan ketahuilah. Annallaha, anna ini kan karena tasjid, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ma'a ini bersama artinya. Ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Oke, baik, ini untuk bahasan halaman 192, ini cukup panjang ya, 30 menit lebih. Nanti kita lanjut pada halaman berikutnya. Semoga bermanfaat. Sadaqallahul azim.